Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yatim rahmatan yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi bersama kami di Rahmatan Official Channel yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 10 keutamaan dan pahala bagi orang yang menyantuni anak yatim. Namun sebelum memasuki pembahasan tersebut, seperti biasa, tak lupa kami ingatkan Anda untuk klik like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa untuk bunyikan lonceng Anda untuk mendapatkan video-video terbaru dari kegiatan Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur. Manusia sangat dianjurkan untuk saling berbagi dan sedekah dalam Islam, khususnya bagi mereka yang sangat membutuhkan. Ini merupakan salah satu amalan yang sudah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua umatnya. Salah satunya adalah dengan menyantuni anak yatim yang sudah sangat diwajibkan bagi mereka yang mampu. Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian beliau SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, serta agak merenggangkan keduanya. Pahala setara dengan berjihad. Rasulullah SAW sudah memberi jaminan jika pahala yang bisa didapat saat menyantuni anak yatim setara dengan pahala orang yang sedang berjihad. Rasulullah menjelaskan jika di saat menyantuni anak yatim, maka hal tersebut sama halnya dengan bangun pada waktu malam dan berpuasa di siang hari. Kemudian dilanjutkan dengan keluar di sore hari serta pagi untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapat perlindungan hari kiamat. Pahala lain yang bisa didapatkan saat menyantuni anak yatim adalah tidak akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dihindari dari ancaman yang akan terjadi pada hari kiamat. Ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang mengasihi anak yatim, selalu berkata baik, sekaligus memaklumi kelemahan anak yatim. Lebih mudah masuk surga. Tidak ada manusia yang tidak ingin masuk ke surga dan bersama dengan Rasulullah. Pada sebuah hadis sudah dijelaskan jika orang yang menyantuni anak yatim dengan cara memberi makan, minum dan sebagainya, maka akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Namun, ini tidak berlaku untuk orang yang sudah pernah melakukan dosa besar dalam Islam selama hidupnya. Mendapatkan pahala berlipat. Semua orang yang selalu berbuat kebaikan dengan cara menyantuni anak yatim, maka juga akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Tidak hanya saat hidup di bumi, namun juga saat di akhirat nanti. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 40. Dimuliakan dan kelimpahan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kelimpahan rezeki dan juga kemuliaan selain bisa dilakukan dengan zikir pembuka rezeki. Hal ini juga berlaku sebaliknya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menyempitkan rezeki seseorang apabila tidak menyantuni dan memuliakan anak yatim. Adapun manusia apabila Tuhannya memujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku." Adapun bila Tuhan yang memujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, "Tuhanku menghinaku." Sekali-kali tidaklah demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Surah Al-Fajr ayat 15-17. Masuk dalam golongan orang beriman. Seseorang yang sangat sayang sekaligus menyantuni anak yatim juga akan masuk ke dalam golongan orang dengan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, mereka itulah orang-orang yang beriman, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177. Minum mata air surga. Seluruh umat Islam yang sudah berlaku baik dan menyantuni anak yatim juga akan mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bisa minum air yang berasal dari mata air surga. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum.
Dan mereka memberikan makanan seperti daging hewan halal menurut Islam yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Surah Al-Insan ayat 5, 6, dan 8. Bersama Rasulullah di surga. Pahala berikutnya yang bisa didapat apabila menyantuni anak yatim adalah dekat dengan Rasulullah SAW saat di surga. Bahkan jaraknya hanya sebatas antara jari telunjuk dengan jari tengah saja. Mendapat pemenuhan kebutuhan hidup. Menyantuni anak yatim juga akan memberikan pahala berupa pemenuhan kebutuhan seperti yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menyantuni anak yatim, maka ini diibaratkan seperti berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan diperbanyak harta dalam Islam untuk orang tersebut. Barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Mendatangkan berkah ke rumah. Memelihara dan menyantuni anak yatim juga akan memberikan banyak limpahan untuk rumah orang yang menyantuni anak yatim tersebut. Sebab, sebaik-baiknya rumah dari seorang muslim merupakan rumah orang yang selalu sayang terhadap anak yatim. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan keberkahan dunia dan akhirat dengan memuliakan anak yatim. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Mari meraih keberkahan hanya dengan menyebarkan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.